Selamat sore. Kami dari kelompok 4 akan memulai diskusi dalam podcast kami yaitu obrolan warga 4 Point. Nah, untuk hari ini kita kayaknya akan menyentuh 3 persoalan utama nih yang menjadi tantangan besar bagi bangsa ini ya, terutama bangsa kita sendiri, Indonesia, yaitu korupsi, intoleransi, dan turunnya kepercayaan publik terhadap institusi atau pemerintah kalau bahasa umumnya ya. Nah, untuk pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber ya yang cukup ahli di bidangnya. Mungkin untuk pembahasan pertama kita akan mulai dari pembahasan terkait eh, kepercayaan masyarakat itu terhadap pemerintah cukup turun ya atau bisa dikatakan bahasa kasarnya jelek gitu ya. Nah, untuk hari ini kita ada narasumbernya yaitu dari Kak ini ya, Kak Zikri sama Kak Rido ya. Nah, mungkin kita untuk pertama ini kita coba dari Kak Rido dulu nih. Jadi menurut Kak Rido, terkait isu kepercayaan masyarakat terhadap publik yang turun ini gimana Mas untuk pendapatnya terkait itu? Ya, baik. Terima kasih, Mas Delta. Menurut saya emang benar ya, kepercayaan tuh fondasi nih. Tapi akhir-akhir ini publik kan bukan ngerasa mereka itu tidak didengar oleh pemerintah. Kemudian ada juga banyak kebijakan yang terkesan top down, maksudnya minim partisipasi dari masyarakat, hanya dari pemerintah saja seperti DPR saja. Kemudian masyarakat juga nggak diajak dialog. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang muncul ini terus-terus berganti, bertambah. Jadi ya wajar saja kalau warga dan masyarakat merasa kok kami diminta percaya, tapi realitanya terus-terus dikecewakan nih. Cukup berat juga ya berarti ya Mas ya. Betul. Itu dari selain Mas Rido ya yang cukup merasakan dengan dampak dari itu. Kalau dari Mas Zikri itu dari kehidupan sehari-hari Mas juga apakah terasa benar Mas terkait bahwa turunnya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap pemerintah ya, terutama kita Ya, nih yang mau menjadi calon bagian dari pemerintah itu sendiri. ya Mas Delta. Jadi akhir-akhir ini kita kan sering nih lihat di berita bahwa banyak nih di hampir seluruh orang tuh mulai mengibarkan bendera One Piece nih. Kenapa sih sebenarnya orang mengibarkan bendera itu? Tentunya hal itu juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang turun, di mana kalau berdasarkan yang saya tahu nih tentang One Piece, kenapa sih bendera One Piece itu ditakuti? Karena bendera One Piece ini ya dia menentang pemerintahan, sehingga pemerintah ya menganggap sebuah bendera ini sebagai ancaman. Dan juga dengan adanya isu apa tuh pembentangan bendera One Piece ini berkaitan dengan bahwa kita itu masyarakat yang menggunakan atau mengibarkan bendera itu kita turun bahwa kepercayaan kita terhadap pemerintah, di mana kepercayaan ini tentunya sulit untuk dikembalikan jika tidak ada cara-cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tentunya untuk memulihkan tersebut, kepercayaan-kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ya pasti ini banyak sekali caranya. Mungkin dari yang salah satu caranya aja itu mungkin dengan pemerintah itu melakukan transparansi dalam pembuatan soal data atau peraturan, jadi sehingga kepercayaan publik atau masyarakat ini bisa meningkat kembali dengan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu juga ada juga namanya pemerintah itu harus melakukan konsistensi dalam memberikan pendapat. Ketika pemerintah ini memberikan sebuah aturan atau sebuah statement, itu pemerintah harus berpegang teguh dengan apa yang sudah diberikan tersebut. Jangan sampai
nih peraturan yang disampaikan oleh pemerintah itu hanya sebagai peraturan yang berumur jagung. Jadi kayak cuman sebentar aja berlakunya. Jadi seperti itu Mas. Sehingga gimana caranya ke depannya itu kepercayaan publik terhadap pemerintah ini dapat menjadi lebih besar lagi. Mungkin itu Mas menurut saya kenapa isu ini bisa diangkat. Oh, mantap juga ya. Nah, memang cukup banyak juga ya PR dari kita yang perlu diperbaiki ya. Berarti tadi salah satunya adalah berupa transparansi dan kemudian komunikasi ya. Jadi karena memang kita perlu juga menyampaikan tuh kepada masyarakat bahwa kita sedang ada suatu kebijakan atau sedang ada pelaporan bahwa itu harus ditunjukkan sejelas-jelasnya ya. Atau menurut dari Mas Zikri nih, kalau dari Pak Rido kira-kira ada pendapat lain kah Mas terkait solusi dari kita sebagai pemerintah supaya masyarakat itu semakin percaya dengan kita itu? Selain dari transparan dan apa tadi? Ini ya, dan komunikasi ya tadi. Ya, menurut saya pemerintah sekarang ini harus lebih banyak menyerap dan bukan cuma mendengar ya, karena emang lambatnya birokrasi nih bisa jadi bisa jadi sekarang rencananya, tapi bisa jadi tahun depan karena tidak ada anggaran, bisa tahun depannya lagi. Mungkin prioritasnya itu bisa lebih ke yang menjadi sangat urgent gitu, dengan keluhan-keluhan masyarakat. Itu lebih bisa disegerakan untuk direalisasikan, begitu Mas Delta. Jadi ini ya Mas ya, stop di wacana doang ya. Gak ada Nah, realisasinya setuju. ya. Realisasinya harus ada prioritasnya gitu. Iya Mas, ini emang kendala duit nih faktor duit semua nih. Apalagi tahun ini kita sedang ada efisiensi nih. Jadi kayak susah semua nih mau gerak apapun ini. Emang pusing juga ya pemerintah ini ya. Mungkin pay letter dulu Mas ya. Baik siap ya. Mas Delta boleh nambahin nggak? Boleh tuh Mas Dika. Bagaimana itu? Oke Mas, mengenai kepercayaan publik ya terhadap pemerintah ya, sangat menarik sekali topik ini Mas. Jadi saya mau menyampaikan sedikit ya. Saya tuh punya opini kayak gini Mas. Mungkin banyak masyarakat ini juga yang tidak percaya terhadap pemerintah itu, terhadap institusi-institusi seperti polisi gitu. Karena di banyaknya oknum-oknum yang berbuat perbuatan-perbuatan yang kurang beretika mungkin ya. Nah, jadi masyarakat juga kurang percaya. Nah, malahan bukan kasus sih, fenomena sekarang masyarakat lebih percayanya sama damkar. Ada apa-apa damkar gitu. Nggak lagi ke polisi. Nah, itu harus menjadi perhatian juga bagi kita. Apalagi kita sebagai ASN, gimana sih menumbuhkan rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah kan. Itu aja sih Mas. Oke, baik. Mantap sekali ya tambahan dari Mas Dika ya. Ya, jadi memang kalau untuk PR kita di kepercayaan publik ini lumayan berat ya. Ternyata selain dari banyak kasus oknum, terus kita juga mungkin kurang dalam transparan, sama mungkin banyak kasus-kasus yang viral ya, seperti korupsi dan sejenisnya. Untuk ngebahas korupsi nih, korupsi ini kan sesuatu yang paling sering ya kita bahas di baik di internet, di Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain. Kayaknya memang korupsi ini merupakan sesuatu isu yang sangat mengakar dan sangat sulit nih untuk diatasinya. Kira-kira dari Mas Farid atau Mas Dika itu ada pendapat nggak terkait bagaimana isu korupsi di Indonesia ini? Mungkin untuk pertama kita coba dari Mas Farid dulu nih. Ya, jadi sebenarnya korupsi itu sudah dari lama ya, cukup kompleks untuk permasalahan korupsi ini. Sampai hampir 80 tahun ini pun permasalahan korupsi ini masih tetap ada dan banyak yang merambah ke masyarakat kecil sampai ke elit politik. Contohnya kayak di masyarakat sendiri, misalnya ada truk yang kecelakaan sedang membawa barang-barang
Misalnya seperti sembako, itu justru ada orang-orang yang sengaja bukannya membantu membereskan dan mengumpulkannya, justru mereka itu mengambil barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri. Jadi sebenarnya dari sistem di Indonesia ini korupsinya ada KPK yang mengawasi, cuma dari masyarakatnya pun sudah seperti menormalisasi hal-hal kecil. Misalnya yang kayak tadi, yang truk kecelakaan, atau bisa juga seperti bikin SIM atau KTP biar cepat ada uang yang disetorkan biar ya nggak perlu tunggu sampai beberapa hari. Seperti itu paling. Oke, berarti cukup berat juga ya, karena memang kalau dalam realita lapangan cukup banyak juga ya untuk kejadian korupsi-korupsi. Bahkan bukan dari level tertinggi pun di masyarakat pun juga ada ya, bahkan korupsi ya. Berarti memang ini cukup sudah mengakar benar ya. Dari Pak Dika Iya kira-kira betul. ada pendapat lain terkait Baru. korupsi ini? Ya, kalau kita ngomongin korupsi, kayak dengar kata-kata korupsi itu kayak capek gitu ya, kayak miris, sedih gitu. Nah, kalau Mas Farid ngomongnya dari hal-hal kecil kayak buat KTP, buat SIM aja, kita udah nyogok, itu kan dari dini udah mempraktekkan korupsi ya. Nah, kasus-kasus besarnya sebagai contoh yang baru-baru terjadi ini kayak Tata Niaga Timah, terus korupsi Pertamina, atau yang sedang hangat ini kasus impor gula, Tom Lembong, itu juga sebenarnya membuat masyarakat juga kayak kurang kepercayaannya terhadap pemerintah. Ditambah lagi kemarin setelah divonis hukuman, kemudian mendapatkan eh, kebijakan dari presiden bisa lolos, itu kan menandakan seperti peraturan di negara kita ini kayak gimana sih, habis dijatuhi vonis kemudian bisa bebas gitu kan. Nah, jadi masyarakat yang di bawah pun bingung dengan aturan-aturan itu. Nah, jadi memang korupsi ini kita harus dari pendidikan ya kali ya, dari kita bekerja lah, kita sebagai ASN jangan telat gitu kan, jangan waktu jam istirahat kita masih ngopi gitu kan. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh kita buat kita menjaga integritas kita, kita terhindar dari korupsi. Apalagi kita di Kementerian PU yang ya sering disebut oleh senior-senior kita harus hati-hati. Seperti itu sih, Mas Delta. Mungkin dari teman-teman yang lain ada itu masukan. Oke, berarti memang di balik kasus korupsi yang cukup mengakar ini ya, berarti memang ada beberapa solusi dan harapan yang perlu kita terapkan supaya korupsi ini bisa teratasi ya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya teratasi. Oke, salah satu dari yang pendapat Eh, dari Pak Dika tadi itu adalah budaya disiplin ya, budaya disiplin, terus mungkin meningkatkan kualitas individu ya. Mungkin kalau dari Mas Boleh Farid nambah, itu ada Mas? tambahan nggak tuh? Oh boleh tuh Mas, silakan Mas. Yes. Tadi kan sempat disinggung juga masalah Tom Lembong. Ini kan sebenarnya awalnya Tom Lembong itu ditetapkan karena beliau melakukan impor gula ketika saat itu gula sedang surplus. Tapi setelah di cross check lagi, sebenarnya saat itu tidak surplus, sehingga ada ketidakbenaran data yang diajukan dari Kejagung ya, yang saat ini sedang mengurus waktu itu Kejagung, sehingga saya rasa lembaga-lembaga seperti Kejagung atau KPK yang mengawasi tentang korupsi ini juga perlu ada evaluasi, sehingga tidak ada lagi kejadian seperti kasus Tom Lembong seperti itu, Mas. Atau kita Kalau bisa suruh itu aja, Mas, suruh damkar aja ngeberantas korupsi. Bisa kali ya? nah, siapa tambah job desk nanti dia. Tapi kalau dari Mas Farid sendiri kira-kira gimana sih supaya Indonesia ini bertahap ya mungkin walaupun nggak secara langsung ya. Itu supaya bisa terhindar atau
tidak ada lagi nih tindakan korupsi yang terjadi. Kira-kira apa berupa harapan atau tindakan atau gimana tuh Mas Farid? Sebenarnya kalau dari harapan saya ya sungguh sangat ingin korupsi ini hilang ya. Sebenarnya korupsi juga bukan hanya mengacu ke keuangan ya. Korupsi kan juga dari bahasa Inggris corrupt yang artinya rusak, di mana banyak hal-hal kayak yang tadi sempat disinggung juga masalah korupsi waktu, di mana kita sebagai seorang pekerja harus datang tepat waktu misalnya. Semuanya harus mulai dari diri sendiri dulu sih. Dan juga kalau dari yang tingkat atas itu harus memperbaiki sistem dan yang bawahnya juga harus mendukung sistem tersebut dengan melaksanakan eh, hal-hal yang menghindari korupsi tersebut seperti korupsi waktu ataupun korupsi-korupsi yang dinormalisasi seperti kayak sogok dan lainnya. Gitu sih Mas. Hmm, berarti memang korupsi ini selain kita berharap ada nih ya tindakan tegas dari secara sistem ya. Emang korupsi ini juga perlu diatasi dari masing-masing individu berarti Mas ya. Karena memang percuma saja Iya, pemerintah mau betul. buat sistem aturan bagaimana aja kalau semua lapisan masyarakat tidak mendukung ya. Baik-baik. Berarti emang cukup kasus korupsi ini memang ya semoga saja ya Indonesia nanti 2045 nih kita menuju emas ya. Jadi korupsi gak ada lagi ya. Kita aminkan dulu. Amin. Amin, amin. Amin, Amin. bisa Amin, 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 Mas. amin. 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 Ya, pokoknya semoga saja korupsi saya kelar ya. Korupsi saya diatasin menuju Indonesia emas 2045. Oke, kita ada hari ini ada satu materi lagi nih, yaitu terkait intoleran. Karena memang Eh, ini merupakan kasus yang sering ya kalau kita lihat di media ya. Bahkan yang terbaru kemarin itu ada sempat ngebahas seperti yang di Sukabumi ya kemarin itu ada isu yang gereja itu. Nah, dari eh, intoleran ini kita ada terdapat pemateri ya untuk yang ngebahas ini yaitu dari Mas Renaldo dan Mas Fajri ini. Nah, kira-kira kita mulai dari Mas Renaldo dulu nih. Bagaimana nih pendapatnya terkait isu intoleransi di Indonesia? Menurut aku nih ya, untuk isu intoleransi di Indonesia itu nggak sekedar tentang agama aja. Seperti yang di Sukabumi itu kan kita yang kayak masalah pembubaran ibadah orang lain itu kan memang termasuk intoleran. Tetapi tidak hanya berputar di situ aja. Ternyata ada banyak hal dari hal terkecil pun bisa menjadi dampak dari intoleran gitu. Kayak salah satunya tidak menghargai pendapat orang lain, bahkan mengintimidasi orang lain agar orang lain pun ikut pendapat dia gitu. Ya secara kasarnya ya tidak menghargai itu juga bentuk intoleran. Kayak gitu sih. Hmm, Jadi memang eh, berupa ini ya, karena orang ada ngerasa sombong ya. Aku ini bener, kau tuh salah. Iya Jadi benar sih. nggak mau ini dia, nggak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah Hmm. itu kalau dari isu dari Mas Renal nih. Kalau dari Mas Fajri kira-kira gimana Mas pendapatnya Mas terkait intoleran? Iya, setuju juga sih sama Mas Renaldo. Jadi tuh nggak semuanya tuh hal-hal besar. Jadi dasarnya dulu gitu, sering kejadian. Apalagi kalau aku tuh sering buka sosial media gitu kan. Kayak kita beda pendapat aja, kita tuh langsung dikucilin, disindir, atau langsung jadi circle-circle gitu. Apalagi di sosial media, isunya tuh jadi langsung cepat nyebarnya. Pergerakannya tuh lebih cepat daripada info-info edukatif. Nah, ini nih yang jadi problem, apalagi kalau zaman sekarang tuh generasi-generasi mudanya itu udah mulai main di sosial media gitu. Itu juga bakal mempengaruhi lah capaian Indonesia ini ke tahun-tahun selanjutnya gitu. Gitu sih kalau menurut aku soal intoleransi ini. Ya, karena memang penyebarannya cepat tadi ya. Udah satu masalah, terus langsung ke bawah ke media, akhirnya orang ribut juga tuh di media tuh akhirnya. Berarti kan ini merupakan isu yang cukup krusial juga ya, karena kan memang Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan etnis terbanyak ya, etnis terbanyak dengan golongan yang macam-macam.
Bahkan ya kita ya pasti sudah hampir selalu tiap hari ketemu orang-orang dari berbeda ini ya, suku, agama, ras dan semacamnya ya. Kira-kira nih dari Mas Renal nih, eh, gimana sih supaya kita bisa mengurangi isu intoleransi di Indonesia ini? Apa sih yang perlu kita lakukan? Atau apa Kalau apa yang perlu hmm? ini? Apa saja yang perlu ibaratnya yang bisa dilakukan lah ya supaya intoleransi ini bisa mengurang? Kalau menurut aku pribadi ya, untuk ngurangin isu intoleran di Indonesia, itu mungkin kita bisa menguranginya di sekitar kita dulu nih, karena kan dampak kecil itu bisa menghasilkan dampak besar kan. Kayak semisal, ya tadi seperti yang kita udah paparkan sebelumnya, kayak menghargai pendapat orang lain itu wajib. Kita kan tahu kan, sekarang tuh orang-orang kayak di medsos aja, ketika ada terjadi perbedaan pendapat, itu malah menghujat, malah menghakimi, seolah-olah orang tuh benar-benar salah gitu. Atau bahkan sesimpel waktu kita masih sekolah dulu, kita kan sering ketemu orang yang kayak, dia udah bener nih, tapi ternyata mayoritas pada milih yang salah, karena dia takut salah sendirian, akhirnya dia ikut gitu kan. Jadinya karena prinsip dia gini, mending aku salah bareng-bareng daripada sendirian gitu kan. Nah, mungkin kembali ke konteks pertanyaannya, kalau aku pribadi sih lebih ke menghargai dan berani untuk menyuarakan kalau memang terjadi ketidak, sorry, ketika terjadi intoleransi di sekitar kita. Kayak misalnya nih masalah yang di sekolah tadi, mungkin dia kalau udah yakin benar, ya udah gitu ikutin aja nalurinya, walaupun itu salah benar, seenggaknya dia orang lain pun ketika menghujat dia ketika dia berbeda pilihan, tapi dia orang sorry, ketika orang lain benar-benar yang kayak menghujat karena dia berbeda pendapat, itu kan kita bisa menyuarakan kayak, oh wajar dong, dia layak untuk memberikan pendapat yang berbeda. Kita nggak boleh menghakimi. Bahkan belum tentu pendapat kita yang mayoritas tuh benar gitu. Kayak dari aku sih begitu sih Bang. Hmm. Berarti intinya memang kita harus mulai ini ya, menghargai pendapat orang. Terus kalau memang ada terjadi seperti intoleran kita berani melawan atau melaporkannya. Nah itu kalau pendapat dari Mas Renal nih. Kalau dari Mas Fajri itu apakah ada pendapat lain Mas terkait mengatasi masalah intoleran? Kalau aku juga sebenarnya kurang lebih sama ya. Cuman kan kalau di zaman sekarang, di masa kini gitu ya, sosial media tuh punya dampak besar gitu. Kita mulai dari diri kita. Apalagi kalau di zaman sekarang, kebanyakan isu-isu itu tuh bakal sering muncul buzzer-buzzer. Itu buat menggiring opini. Kadang di situ tuh ladang di mana orang-orang tuh banyak yang intoleran, nggak bisa mengemukakan pendapat dia pribadi. Kalau dia beda dari yang lain, itu langsung diserang. Bisa sampai ke fisik, bisa dikucilin tadi. Nah, itu sih mungkin kita sebagai generasi muda, CASN ini tuh bisa menjadi contoh baik gitu sih, Bang. Jadi kita harusnya bisa nih mulai menyampaikan lewat entah itu TikTok, Instagram kita pribadi yang seenggaknya pengikut kita ini, followers kita itu tahu ini loh cara buat saling toleransi, buat menghargai pendapat orang lain, agama orang lain, suku dan hal-hal lainnya yang beda dari kita. Soalnya jelas banget nih Indonesia ini tuh beragam-ragam gitu. Jadi ya wajar aja kita beda gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Hmm, mantap juga ya. Berarti memang untuk mengatasi intoleran ini kita memang harus mulai menghargai pendapat orang lain, berani menyuarakan ketika ada terjadi hal tersebut. Kemudian memang mulai dari pribadi kita, kita juga menjadi harus orang yang berpikiran terbuka ya, terutama untuk kita sendiri sebagai ASN ya. Jadi kita memang juga harus menjadi contoh yang baik supaya kita bisa memberikan kampanye positif dan memberikan teladan yang baik sama untuk masyarakat ya. Baik, terima kasih atas ya ini ya masukan serta ilmu-ilmu dari pemateri semua ya. Bahwa memang Indonesia ini cukup banyak ya isu yang dihadapi ya.
Ini saja kita baru membahas kepercayaan publik, korupsi, dan intoleransi sudah sangat kompleks dan banyak sekali ya. Bagaimana kalau belum lagi kita eh, membahas isu-isu yang lain nih. Ini mungkin bakal lebih panjang lagi nih. Mungkin sampai nginap semua nih kayak teman-teman mas-mas semua nih kalau kita ngebahas semuanya. Gak ada ujungnya ya. Nggak Ujung apa-apa, 8. Mas. Seru juga. Kalau kata orang tuh ujung 8 ya Mas Dika ya. Iya, benar, Mas Delta. Unlimited. Ya, baik. Memang di balik banyaknya isu yang kita hadapi, memang ada beberapa juga solusi yang kami tawarkan atau kita tawarkan ya supaya bisa dijalankan ya. Ya, seperti untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan transparansi, komunikasi yang baik, terus memang kita juga harus menjaga hubungan ya dengan masyarakat. Kemudian untuk korupsi juga itu bisa diatasin, namun memang tidak harus serta-merta dari pemerintah dan sistem, karena korupsi juga itu harus diatasin mulai dari kita sendiri dan perlu didukung juga oleh semua kalangan ya, karena ini korupsi ini perlu diatasi oleh semua pihak, ya. Semua orang, semua pihak, semua kalangan. Kemudian intoleransi juga sama seperti korupsi juga karena perlu diatasin dengan masing-masing dari individu. Kemudian dia harus didukung oleh semua lapisan. Kemudian supaya itu bisa terwujud kita harus memiliki pemikiran yang terbuka, menghargai pendapat orang dan berani ya menyuarakan ketika ada ketidakadilan atau terjadi intoleransi ya. Baik, kita cukupkan untuk podcast kita hari ini. Semoga nanti kita lain kesempatan akan bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Mantap.